mengembalikan. Kalau di dunianya mereka beramalnya ikhlas karena Allah, nah itu dapat pahala. Kenapa? Karena Allah mengembalikan kebaikan keikhlasan mereka. Tapi ketika liwajhi ghairillah, karena bukan Allah, ya, karena kita pengen diangkat jadi gubernur, pengen diangkat jadi RT RW lurah, makanya jadi bersikapnya baik kepada orang, biar saya terpilih misalnya, ya, biar kita terpilih menjadi pilihan seseorang misalnya, ya, dianggap baik oleh orang lain, di mata orang lain itu dianggap soleha, maka kita beramalnya karena dirinya, itu namanya menipu Allah. Na'udzubillahi min. Ya. Kemudian orang-orang yang beramal karena Allah itu ikhlas namanya. Tapi hati-hati, ikhlas bisa jadi Allah anugerahkan itu ada pada diri kita. Bisa jadi kita amalnya ikhlas, bisa jadi. Tapi yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, orang ikhlas itu juga dalam bahaya besar. Orang yang sudah ikhlas belum tentu dia selamat juga. Hati-hati. Kenapa? Karena harus dipertahankan keikhlasannya sampai akhir hayatnya. Ada yang membatalkan amal-amal kita. Sekarang udah ikhlas nih ngajinya udah ikhlas nih, pulang ke rumah masih ikhlas, ya. 2 hari yang akan datang, misalnya ya 2 hari kemudian, na'udzubillahi min, ada yang nanya, kemarin ngaji nggak? Ngaji dong, saya gitu loh, ya. Habis langsung, padahal sudah ikhlas. Jadi jangan seneng dulu. Orang yang ikhlas, hati-hati juga bercandanya, Bu. Nih hati-hati. Saya kasih tahu ya, suami walaupun bercanda, dia bilang pulang saja kau pada orang tuamu, itu sudah cerai namanya. Ya sudah. Walaupun cuma bercanda. Jadi walaupun bercanda harus hati-hati, hatinya di hadapan Allah. Paham maksudnya? Ya. Apa hadisnya? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "An-nasu kulluhum halka." Manusia itu seluruhnya hancur binasa. Illal alimun, kecuali orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halka, dan orang yang berilmu, orang alim itu juga semuanya hancur. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka, orang yang ngamalin ilmunya juga hancur. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas di dalam beramal tadi. Hati-hati, wal mukhlisuna ala khatarin nazim. Orang yang sudah ikhlas pun hati-hati, karena dirinya dalam bahaya yang besar. Khatarin nazim, bahaya, ancaman yang sangat besar. Kenapa? Boleh jadi kata iblis, kau menang sekarang, kau bisa ikhlas ketika kau melakukan amal ini, nggak apa-apa. Tar lihat sehari kemudian, lihat beberapa jam kemudian, lihat beberapa tahun kemudian, bisa saja aku telantarkan, aku mencongin lagi, aku buat engkau tidak ikhlas lagi, sehingga amalmu hilang lagi di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Contoh, tahun ini kita sedekah, misalnya ya,
Kita dapat banyak daging nih dari Musola Al-Amin dapat, dari Masjid Al-Muflisin dapat, dari Al-Maghfirah dapat, dari Pak RT dapat misalnya. Macam beda-beda misalnya ya. Banyak tuh sampai 5 plastik. Tahu-tahu kita dengar tetangga kita ada yang tidak dapat. Kita bagi 2 deh. Ya. 2,5 plastik. Bagi buat tetangga yang tidak kebagian. Bisa jadi ketika bersedekah dengan daging pada saat itu ikhlas. Bukan karena pengen dipuji oleh yang diberi, bukan. Betul karena Allah, betul. Niat bersedekah karena Allah. Bismillah. Bisa jadi selama seharian itu tetap ikhlas. Tahu-tahu tahun depan giliran tetangga kita itu yang dapat 5 plastik, kita nggak dapat. Ya, tapi tetangga kita itu nggak ngebagi kita. Gimana sih, tahun kemarin kan saya sudah kasih, masa tahun ini kamu dapat saya nggak dikasih. Ya. Itu amal yang sudah ada hilang semua. Na'udzubillah ini. Ya. Karena salah satu yang membatalkan amal itu membicarakannya kembali. Ya. Yang kedua, yang membatalkan amal itu salah satunya adalah an-nadamah, nyesel. Selain membicarakannya kembali, yang kedua an-nadamah, nyesel. Nyesel tahun kemarin ngebagi dia. Ya. Tuh kan begitu, tahun ini saya nggak dibagi kan jadinya. Pak tuh tahu nggak Pak? Iya, tahun kemarin kita bagi tuh dia. Masa tahun ini kita kagak dapet? Ya, dia kagak bagi kita. Pelit dasar. Dosanya nambah. Udah ditambah kata-kata pelit. La ilaha illallah. Dosanya malah bertambah. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati dengan niat, dengan istiqomah niat. Ya, karena niat itu bukan cuma saat itu saja. Niat itu pada saat dilakukan terus sampai selesai, tapi harus dijaga itu niat keikhlasannya sampai kita mati. Kalau mati tetap terbawa ikhlasnya, nggak diomongin, nggak nyesel, gitu ya. Orang udah berbuat baik kok nyesel. Nyesel saya ngebagi kamu 10.000 nyesel. Ya, giliran saya sekarang nggak punya duit, kamu nggak bagi saya 10.000, itu nyesel namanya, an-nadamah. Ya, itu bisa membatalkan amal. Nauzubillah. Hati-hati, ini sering terjadi antara kita dengan anak. Ini yang banyak orang-orang perempuan masuk neraka. Kenapa tuh? Sama anaknya ngungkit-ngungkit kebaikannya. Anak nih nggak nurut nih. Kamu, emak udah ngelahirin kamu, emak udah kasih empan kamu, emak suapin, emak gendong, emak susuin. Kamunya nggak nurut, cuma suruh beli bawang, cabai, tomat doang. Ya, habis itu. Padahal nyusuinnya lama, mengandungnya berat, melahirkannya antara hidup dan mati. Gara-gara diungkit-ungkit sama anak, habis amalannya. Sama suami ngelawan lagi, nggak dapat ridho lagi dari suami. Ya sudah, masuk neraka. Nauzubillah min. Udah sama anak jangan diungkit-ungkit kebaikan kita, ibu. Betul? Tahu nggak? Kamu tuh kecilnya itu, ya, emak sampai gendong sambil berdiri. Kamu lagi sakit tuh, gendong emang gendong sambil tiduran bisa? Gendong sambil berdiri, sambil tidurnya pun sambil ngegendong kamu sambil berdiri. Iya, saking capeknya digendong sambil berdiri. Kamu lagi sakit pengennya digendong dulu. Ini emak sakit nak, pulang. Ya pulang nak, pulang. Ini kamu nggak inget apa jasa mama kepada kamu waktu kamu kecil? Habis lagi amal. Baik. Kalau misalnya kita kayak
Ustaz, jadi biar kamu nggak boleh gitu sama mama, saya bilang gitu, namanya itu boleh nggak begitu? Nggak boleh tuh, itu bersumur. Itu sama aja. Ya. Ngerti biar anaknya nggak, maksudnya teh, jadi biar inget gitu. Jadi yang aman begini, yang aman cara ngingetin anak. Pak Ustaz, Ya. sebentar, tapi ada mamanya ya. Jangan berlawan sama mama. Maunya jangan ada mamahnya. Kata-kata itu. Diganti dengan orang tua. Kalau ada mamanya, Nih. kamu bersumur. Betul itu. Itu betul. Jangan ada mama. Jadi dihilangkan akunya, dihilangkan ibunya, mamanya, uminya, diganti dengan ini loh, Allah berfirman demikian. Nah, sini deh, Allah tuh berfirman nih di dalam Al-Quran begini. Coba deh kamu baca deh nak, ya. Nih, baginda Rasulullah SAW tuh mengingatkan kita begini nih. Maksudnya apa ya nak? Coba boleh kamu lihat sebentar. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua neraka. Dia kan diingatkan secara tidak langsung ya. Kamu tulis aja sendiri. Jangan kita sampai berbusa-busa ngomelin anak, mengungkit-ungkit amal kita yang dulu. Jangan. Padahal Bu, tahu nggak Bu? Sedetik ibu itu merasakan sakit ketika mengalami kandungan, ada anak di dalam rahim ibu. Ibu merasa kelelahan, kepayahan ketika itu. Jihad itu pahalanya di sisi Allah. Ketika ibu menyusui anak kelelahan, ketika menyusuinya, ngurusin anak kelelahan dalam mengurusinya, ya, kelelahan dalam mengurusi suami, itu pahalanya jihad di hadapan Allah. Tapi ketika ibu mengungkit-ungkitnya, membicarakannya, hati-hati bisa hilang. Maka kita butuh ikhlas itu terjaga dan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini maksudnya mereka menipu Allah dan Allah mengembalikan tipuan mereka di dalam surah An-Nisa ayat 142. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, dan Allah menjaga keikhlasan itu sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita meninggal dunia, sampai Allah mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan ikhlas terus menerus dan terjaga keikhlasan itu istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan keikhlasan dan istiqomah dalam keikhlasan kepada anak keturunan kita, kepada semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.